Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas prediksi soal OSN Kimia tahun 2024. Soalnya adalah padatan CDOH 2 kali adalah garam sukar larut dengan KSP 2,5 dikali 10 pangkat minus 14. Tentukan kelarutan garam ini dalam satuan gram per 100 gram air. Asumsikan densitas larutan 1 gram per mililiter. Yang B, tentukan pH larutan jenuh CDOH 2 kali. Yang C, jika padatan CDOH 2 kali dimasukkan ke dalam larutan buffer pH 12, apakah kelarutannya lebih besar dibandingkan di dalam air? Jelaskan. Yang D, hitung kelarutan molar CDOH 2 kali di dalam larutan buffer pH 12. Yang E, kelarutan CDOH 2 kali dapat ditingkatkan dengan melarutkan di dalam larutan NaBr sehingga terbentuk kompleks CdBr 4 kali 2- dengan Kf 340. Tentukan konsentrasi NaBr agar kelarutan CDOH 2 kali adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Oke, kita akan kerjakan dulu untuk yang A. Untuk yang A, kita tuliskan dulu persamaan kesetimbangan kelarutan dari CDOH 2 kali. CDOH 2 kali berkesetimbangan dengan CD2 plus ditambah 2OH minus. Ini kelarutannya kita misalkan sebagai S, ini S ya, sesuai perbandingan koefisiennya. Sorry, ini 2S. Kemudian untuk KSP-nya, berarti akan sama dengan konsentrasi CD2 plus dipangkatkan koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH minus dipangkatkan koefisiennya 2. Jadi KSP-nya adalah S dikali 2S dikuadratkan. S dikali 2S dikuadratkan adalah 4S kuadrat. Jadi KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Berarti S pangkat 3 sama dengan KSP dibagi 4. Berarti S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. KSP-nya diketahui 2,5 dikali 10 pangkat minus 14 dibagi 4. Ini jika kita hitung, hasilnya adalah 1,842 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Kemudian, di dalam soal, diinginkannya bukan dalam mol per liter, tetapi dalam gram per 100 gram air. Maka di sini S-nya akan sama dengan 1,842 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan massa molarnya atau MR-nya. MR dari CDOH 2 kali. Ini adalah ARCD ditambah ARO dikali 2 ditambah ARH dikali 2. Kita akan dapatkan MR-nya adalah 146,4. Maka S-nya adalah 2,697 dikali 10 pangkat minus 3 gram per 1 liter larutan. Nah, di sini ada asumsi densitas larutannya 1 gram per mililiter. Sehingga larutannya ini 1000 gram ya. 1 liter itu 1 kilogram berarti 1000 gram. Nah, karena massa zat terlarutnya sangat kecil, maka bisa diasumsikan bahwa airnya itu 1000 gram. Jadi penambahan zat terlarutnya ini tidak berpengaruh signifikan terhadap massa larutan. Jadi di sini kita akan cari pakai perbandingan ya. Jika 2,697 kali 10 pangkat minus 3 gram
ini adalah per 1000 gram air, maka untuk 100 gram air, ini berapa? Gitu ya, ini bisa dicoret duanya, berarti ini X-nya adalah 2,697 dikali 10 pangkat minus 4. Ini gram per 100 gram air. Jadi ini jawaban untuk yang A. Kemudian kita akan ke yang B, tentukan pH larutan jenuh CDOH 2 kali. Berarti kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- ini tadi adalah 2S. Berarti 2 dikali 1,842 dikali 10 pangkat minus 5. Ini S-nya yang satuannya mol per liter ya. Maka di sini kita akan dapatkan 3,684 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita cari pOH-nya. pOH itu adalah minus log konsentrasi OH-. Jadi minus log 3,684 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini jika kita hitung hasilnya adalah 9,566. Kemudian kita cari pH-nya. pH itu adalah 14 dikurangi pOH. Jadi 14, ini tadi bukan 9,566, tapi 4,434. Nah, yang ini pH-nya 14 dikurangi pOH. 14 kurang 4,434 ya. Lalu pH-nya berarti sama dengan 9,566. Ini adalah pH larutan jenuh CDOH 2 kali. Kemudian untuk yang C, jika padatan CDOH 2 kali dimasukkan ke dalam larutan buffer 12, apakah kelarutannya lebih besar dibandingkan di dalam air? Jelaskan. Ketika di dalam larutan buffer 12, pH 12, berarti konsentrasi OH-nya ini lebih tinggi daripada saat keadaan larutan jenuhnya di dalam air. Oleh karena itu, keseimbangan larutan akan bergeser ke kiri lebih banyak. Tadi keseimbangannya CDOH 2 kali berkeseimbangan dengan CD2 plus ditambah 2OH-. Kalau pH 12, berarti kan basa ya. Basa berarti konsentrasi OH-nya besar. Kalau ini besar, maka keseimbangannya akan bergeser ke kiri agar reaksi ini menjadi seimbang kembali. Seperti itu. Nah, jadi kalau bergeser ke kiri, maka padatan CDOH 2 kalinya akan lebih banyak. Maka kelarutannya akan lebih kecil. Oke, jadi untuk yang C ini jawabannya kelarutannya akan jadi lebih kecil. Kemudian untuk yang D, hitung kelarutan molar CDOH 2 kali di dalam larutan buffer pH 12. Nah, ini kita membuktikan yang tadi ya, kelarutannya jadi lebih kecil. Ini kita buktikan dengan perhitungan. Untuk pH 12, berarti pOH-nya adalah 14 dikurang 12. pOH-nya adalah 2. pOH adalah minus log konsentrasi OH-. pOH-nya di sini 2. 2 itu adalah minus log 10 pangkat minus 2. Ini minus log-nya bisa kita coret. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian kita akan tuliskan kembali untuk reaksi keseimbangannya. CDOH 2 kali berkeseimbangan dengan CD2 plus ditambah 2OH-. Di sini mula-mulanya
OH minusnya ada 10 pangkat minus 2. Kemudian saat reaksi, ini akan bertambah sebanyak S, ini sebanyak 2S. Maka saat setimbang, yang ini S, yang ini adalah 10 pangkat minus 2 ditambah 2S. Kemudian kita kembali ke rumus KSP. KSP sama dengan konsentrasi CD2+ dikali konsentrasi OH- dikuadratkan. Nah, di sini karena kelarutannya S-nya itu sangat-sangat kecil, maka 2S ini bisa diabaikan ya. Jadi di sini KSP-nya 2,5 dikali 10 pangkat minus 14 sama dengan S dikali 10 pangkat minus 2. Plus 2S-nya bisa diabaikan karena S-nya sangat-sangat kecil. Nah, maka di sini kita akan dapatkan S-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 4 ya. Jadi S-nya 2,5 dikali 10 pangkat minus 10 molar. Nah, ini terbukti ya bahwa kelarutannya lebih kecil daripada yang tadi di dalam air. Kelarutannya adalah ini ya, 1,842 dikali 10 pangkat minus 5. Oke, itu yang D. Kemudian untuk yang E. Larutan CDOH 2 kali dapat ditingkatkan dengan melarutkan di dalam larutan NaBr, sehingga terbentuk kompleks CdBr4 2 kali dengan Kf 340. Tentukan konsentrasi NaBr agar kelarutan CDOH 2 kali 1 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Adanya ion Br- membuat kelarutan CDOH 2 kali meningkat ya. Maka di sini reaksi kesetimbangannya kita tuliskan CDOH 2 kali berkesetimbangan dengan CD2+ ditambah 2 OH-. Ini KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 14. Kemudian untuk pembentukan dari kompleksnya itu CD2+ ditambah 4Br- ini berkesetimbangan dengan CD BR4 2-. Ini KF-nya atau K formasinya 340. Nah, maka di sini reaksi bersihnya adalah ini bisa kita coret ya. Ini aqueous. Ini aqueous. Ini aqueous. Kemudian ini juga aqueous kompleks. Yang ini solid. Ini bisa kita coret. Sehingga di sini reaksinya CDOH 2 kali ditambah 4Br- berkesetimbangan dengan CD BR4 2- ditambah 2 OH-. K-nya, nilai ketetapan kesetimbangannya itu akan sama dengan KSP dikali dengan KF. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat minus 14 dikali 340. Ini hasilnya adalah ini kita hitung 2,5 dikali 340. 8,5 kali 10 pangkat minus 12 ya. Nah, sebelumnya diketahui bahwa CD BR4 2-
sama dengan kelarutannya, sehingga nilai X-nya adalah 1,1 dikali 10 pangkat minus 3. Maka di sini masukkan ke tetapan kesetimbangannya, ke sini, K itu akan sama dengan konsentrasi dari produknya CDBR4 2 minus dikali konsentrasi OH minus dikuadratkan dibagi dengan konsentrasi BR minus dipangkatkan 4. Ini solid, tidak diikutkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan ya. Yang diperhitungkan hanyalah fase akuas dan gas. Di sini hanya ada akuas ya. Oke, kita masukkan nih nilai K-nya 8,5 dikali 10 pangkat minus 12. Sama dengan CDBR4 2 minusnya 1 dikali 10 pangkat minus 3. Yang ini ya. Kemudian dikali konsentrasi OH minusnya. Tadi adalah berarti 2 dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi konsentrasi BR minus pangkat 4. Nah ini jika kita hitung BR minus pangkat 4 ini sama dengan 10 pangkat minus 6 dikali 2 dibagi 8,5 dikali 10 pangkat minus 12. Nanti di akar pangkat 4 maka akan didapatkan konsentrasi BR minusnya ini adalah 4,66 molar. Kemudian untuk konsentrasi BR minus yang di sini berarti kan kalau dituliskan tetapan kesetimbangannya ini kan berarti ditambah dengan 4S ya. Namun S-nya itu sangat kecil, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 3, maka ini tidak terlalu berpengaruh signifikan, maka konsentrasi BR minusnya 4,66 jika dibulatkan. Atau kalau misalkan ini mau diikutkan dalam perhitungan menjadi 4,664 molar. Oke, itu untuk jawaban yang E. Oke, sekian dulu untuk prediksi soal kimia OSN tahun 2024. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan X kita di @candelacourse. Semangat!